Assalamualaikum semua, kembali lagi di podcast Hima Ekis. Kali ini akan dipandu oleh saya sendiri yaitu Fitriana. Nah, pada pagi hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu mantan Kepala Bidang Internal periode 2021-2022 yaitu Abang Ahmad Triado. Selamat pagi Abang. Selamat pagi. Kalau boleh tahu nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, biasanya abang dipanggil siapa sih? Kalau di kampus sih sering dipanggil Bang Rido. Bang Rido, oke. Berarti Fitri manggilnya Bang Rido aja ya? Oke. Dengar-dengar sih abang baru itu ya, udah wisuda. Udah kemarin di bulan 10. Jadi saya sidang di tanggal 13 bulan 9, lalu di wisuda di bulan 10, di akhir bulan 10. Nah, ada itu nggak kepikiran mau lanjut dulu apa kerja dulu? Kalau kepikiran lanjut S2 sih sebenarnya ada, cuman karena sekarang kesibukan masih ada di pekerjaan lain, jadi fokus kerja dulu. Nanti kalau memang ada kesempatan untuk kita lanjut S2, ya kita usahakan untuk lanjut S2. Abang rindu nggak sih dengan suasana kampus? Kalau dibilang rindu sih ada sih rindu, karena dari perjalanan saya di tahun 2019 pertama kali masuk kuliah sampai lulus di tahun 2023 itu kan perjalanan yang cukup panjang dan banyak sekali momen-momen yang ada di kampus gitu, mulai dari teman-teman, mulai dari organisasi sampai kehidupan lainnya lah yang ada di kampus. Oke, nah pada kali ini kami akan membahas terkait tema membangun konsistensi dalam akademisi dan organisasi. Nah, sebelumnya mau tanya nih sama abang, ada enggak sih pengalaman pribadi abang terkait konsistensi dalam akademisi maupun organisasi? Kalau konsistensi akademisi tentunya ada, soalnya pertama kali saya di tahun 2019 itu masuk kuliah, itu saya diamanahi untuk dapat beasiswa gitu kan, sehingga konsistensi dari belajar saya harus IPK-nya di atas 3 gitu, dari semester 1 sampai semester 8. Ketika memang IPK saya di bawah 3, tentunya bisa membawa dampak yang tidak baik gitu kan, nanti beasiswanya bisa dicabut seperti itu. Oke, menurut abang ya, penting nggak sih untuk setiap orang tuh membangun konsistensi dalam dirinya sendiri, baik itu di akademisinya mereka maupun dalam organisasi yang mereka jalani? Kalau konsistensi di akademisi tentunya itu sangat diperlukan, karena pada dasarnya setiap orang itu harus mampu gitu kan untuk mempertahankan apa yang seharusnya dipertahankan. Contohnya tadi seperti nilai, habis itu kedisiplinan, habis itu tanggung jawab gitu. Konsistensi itu ya setiap manusia pasti ada naik turun, cuman gimana kita bisa bawa itu untuk tetap pada jalannya gitu, stabil gitu. Kalau memang kita ada pada turun, tentunya kita harus punya cara-cara untuk bisa memperbaiki konsistensi tersebut agar stabil lagi. Kalau di organisasi tentunya kita harus bisa menyelesaikan tanggung jawab lah, itu konsistensi yang harus kita pegang gitu. Ketika memang kita dari awal sudah masuk dalam organisasi tersebut, harus kita selesaikan dari awal hingga akhir. Walaupun di tengah perjalanannya nanti ada hal-hal yang sekiranya membuat kita tidak nyaman dan segala macam, itulah adalah konsekuensi gitu. Untuk kedepannya kita harus menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Gitu sih. Oke. Nah, kan dari konsistensi ini yang kita bangun tuh kan, otomatis kan pasti ada tantangan yang bakal kita hadapin, kayak dari diri kita sendiri lah gitu kan. Menurut abang tuh tantangan yang bisa mempengaruhi konsistensi itu apa? Kalau mempengaruhi sih biasanya kan kita selalu bergerak tuh di dunia kampus lah kan. Iya. Nah, biasanya itu yang membuat kita berpengaruh tuh kadang di luar kampus lah, kayak ada di lingkungan keluarga, di lingkungan di luar kampus. Itu kadang ketika kita masuk ke dalam kampus kadang masih terbawa-bawa, itulah yang membawa konsistensi tersebut tuh bisa naik turun seperti itu. Lalu
bagi diri abang nih, ada nggak sih strategi buat kita buat mempertahankan konsistensi kita? Kalau strategi sih, kalau bagi abang sih nggak ada ya, cuman kita harus tetap bertahan gitu. Nah, yang abang prinsipkan dari diri abang sendiri yaitu tanggung jawab. Karena kalau kata orang tua abang tuh, manusia itu yang paling dipegang tuh omongannya gitu. Jadi apa yang udah kita lakukan di awal kita setujui, baik dalam itu masuk organisasi, di dunia kampus, itu tuh dari awal dan sampai akhir harus kita selesaikan. Karena pada dasarnya bukan hanya pertanggungjawaban yang ada di dunia, tapi juga di akhirat. Mungkin seperti itu sih. Oke. Berarti konsistensi itu sangat penting lah ya buat kita. Nah, biasanya nih kan ada nih beberapa orang kayak konsistensinya tuh belum terlalu kuat gimana gitu kan Bang. Nah, kadang tuh ada juga pemikiran mereka tuh kayak peribahasa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, di sini kan sedangkan konsistensi itu kayak abang bilang tadi kedisiplinan. Nah, gimana caranya? Sedangkan beberapa orang kayak megang peribahasa itu. Tadi berarti lebih baik terlambat daripada tidak Yeah. sekali ya. Kalau udah terlambat dan tidak sama sekali itu bagaimana itu kan? Memang betul lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik itu mencoba dari awal. Karena kita tahu gimana rasanya mulai dari nol, mulai dari bawah gitu kan. Sampai pada akhirnya kita tahu pada akhirnya sampai titik yang paling tinggi. Nah, dari situ kan kita belajar bagaimana dari awal, misalnya kita maba lah, mahasiswa baru. Kalau tahun abang berarti tahun 2019 kita masuk pada rumah baru yang kita tidak tahu sama sekali. Apalagi abang dari Kuburaya dan lumayan jauh gitu kan, berarti merantau gitu. Kita berada pada rumah yang baru, harus banyak belajar nih, nggak punya teman dan segala macam kan. Nah, setelah itu masuklah ke akademisi, ke kampus, baru setelah itu masuk ke organisasi. Mulai dari bawah dulu, gitu. Mulai dari nol. Dari tahun pertama kita masuk di Hima Ekis, kita banyak belajar jadi panitia dan segala macam. Lalu sampai pada akhirnya nanti tahun-tahun selanjutnya kita tetap lanjut, entah jadi anggota di Hima Ekis ataupun jadi kepala bidang ataupun kalau bisa jadi ketua umum. Mungkin seperti itu sih menurut abang. Kita mulai dari bawah dulu. Kalau kita startnya langsung dari tengah-tengah, abang rasa rasa yang kita dapat tuh kurang gitu, pengalaman yang kita dapat kurang gitu kalau kita ngambilnya itu di tengah-tengah seperti itu. Oke. Tapi kan Bang, kadang tuh kan kedisiplinan nih, otomatis kan contoh lah ya di kepanitiaan. Kan pasti ada kayak ada jadwalnya masing-masing nih, jam berapa-berapanya. Nah, kadang tuh mereka tuh kayak kenapa harus on time? Nah, jadi otomatis kayak mereka tuh berpegang pada peribahasa tadi, lebih baik terlambat aja daripada hendak datang. Kalau kita terlambat, banyak konsekuensi harus kita hadapi lah. Contohnya, itulah gunanya kawan-kawan itu bisa dapat timbang rasa. Timbang rasa itu dalam artian kita tuh satu organisasi itu sama-sama punya rasa, punya membesarkan organisasi tersebut, sama-sama punya rasa, punya visi dan misi yang kita bawa untuk keputusan tersebut. Kalau teman-teman di situ tidak punya timbang rasa, ya kayak gitu, pengennya ibaratnya, oh iya aku terlambat tidak apa-apa dan segala macam. Berarti kan teman-teman tidak menghargai kan, tidak menghargai teman-teman yang udah datang duluan, terus teman-teman yang udah mengasih waktunya. Yang dalam hari itu misalnya dia pengen kerja, pengen ada kegiatan dan segala macam, tapi dia datang di rapat dan segala macam. Teman-teman itu harus punya timbang rasa lah, mungkin seperti itu sih kalau menurut abang. Jadi kita harus sama-sama bisa melihat rasa dari kawan-kawan itu dalam satu organisasi seperti itu. Bagi abang nih, kayak contoh ya di organisasi nih kan ada ketum. Nah, menurut abang ketum tuh punya peran penting nggak dalam membantu
anggota-anggota staf-staf bawah Hmm. untuk menjaga konsistensi mereka di kepengurusan itu. Kalau menurut abang lah ya, kenapa belum pernah ketum ya? Gitu. Dulu waktu tahun abang berarti 2021 ketumnya Rijal kemarin udah posisi itu juga. Jadi peran sebuah ketua umum itu selain jadi wajah organisasi, tentunya ketua umum itu menjadi sebuah pemimpin untuk teman-temannya gitu. Ketika memang eh, ketua umumnya bisa melihat bagaimana kawan-kawan di situ tuh ada masalah, ada sesuatu hal yang kurang dan segala macam, disitulah tugas ketua umum untuk masuk gitu. Mungkin kalau misalnya staff dari setiap bidang itu bisa lah kita dekatin dari kepala bidang, tapi kan kadang itu ada beberapa anggota yang berpikiran bahwasanya kok aku tidak diperhatikan ketua umum, kok aku tidak diperhatikan oleh ketua bidang. Maka disitulah ketua bidang itu masuk, setelah ketua bidang itu masuk baru ketua umum. Jadi peran ketua umum itu selain memimpin organisasi juga harus memperhatikan anggota-anggotanya gitu. Penting sih kalau menurut abang untuk menjaga konsistensi. Jadi ketika memang ada nanti setiap perjalanan organisasi itu dalam kegiatan kurang semangat dan segala macam, disitulah ketua umum masuk untuk menambah semangat lagi. Oke, berarti konsistensi itu sangat penting lah ya dalam organisasi, karena bisa hal-hal yang udah kita rencanain itu bakal bisa terrealisasikan dengan lancar. Nah, kalau menurut abang nih, gimana sih cara mengukur suatu organisasi itu udah merealisasikan konsistensinya? Yang bisa kita lihat tentunya dari terlaksananya sebuah program yang sudah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Itu yang pertama yang bisa kita lihat secara nyata gitu lah kan. Program-program apa yang sudah dilaksanakan, seberapa persen kegiatan itu dilaksanakan, terus ketika itu sudah dilaksanakan, yang bisa kita lihat lagi selain program itu adalah kekompakan dan teman-teman yang ada dalam satu organisasi itu saling nyaman gitu. Tidak ada terpecah belah, tidak ada mengkotak-kotakkan, dan tidak ada saling kubu-kubu. Itulah yang bisa dilihat dari konsistensi dari teman-teman di setiap organisasi gitu. Selain dilihat dari program kerja yang sudah dilaksanakan, tapi orang-orang yang ada di dalamnya bisa kita lihat juga seperti itu. Oke, nah kalau dari abang ada enggak sih motivasinya? Motivasi kalau dari abang tuh suka dengan kata-kata Sultan Syahrir. Barang siapa yang tidak mempertaruhkan hidupnya, maka hidup itu tidak layak untuk dimenangkan. Jadi kadang teman-teman kan berpikir bahwasanya kenapa kita harus ikut organisasi. Sekarang kan banyak tuh ada sekarang kampus Merdeka ya namanya di kampus ya sekarang. Kampus Merdeka, terus apa lagi lah seperti itu kan. Jadi kadang organisasi itu sekarang dipandang dengan sebelah mata gitu. Sebenarnya mau dari zaman dulu dan zaman sekarang banyak sih dari senior-senior dulu ngasih motivasi dan segala macam, ngasih wejangan. Kita tuh harus tetap ada koridor yang lurus gitu. Dalam artian organisasi itu membawa peran penting dan dampak penting untuk diri kita sendiri gitu. Kalau orang-orang banyak mengatakan bahwasanya organisasi itu tidak penting, saya rasa orang itu belum masuk dalam organisasi yang benar gitu. Kalau kita merasa diri kita mampu dan diri kita yakin, tentunya di setiap tempat kita bisa belajar dan kita bisa berdiri sendiri. Itu sih. Kalau motivasi, yang penting sih organisasi jalan, terus akademisi untuk belajar, untuk menyelesaikan kuliah itu tetap harus dijunjung tinggi. Itu sih.
Tapi kan biasa ada tuh yang beberapa dia kuliah sama organisasi kan, tapi ternyata yang dijadiin prioritas dia tuh malah organisasinya. Kayak gitu. Jadi tidak seimbang lah. Ya. Gitu. Jadi berarti dia tuh enak pada satu tempat gitu. Di kuliahnya dia malah ndak selesai gitu kan. Itu juga sesuatu yang tidak dibenarkan kayak gitu. Jadi lebih kepada diri kita sendiri sama teman-temannya lah yang bisa bawa itu gitu. Kalau kita punya teman yang seperti itu ya kita ingatkan gitu, kita bawa dia yolah gitu, misalnya kayak ada tugas dan segala macam yolah kita kerjakan sama-sama gitu. Mungkin dari situ dia bisa berpikir oh iya teman-teman aku nih nggak cuman berpikir di dalam organisasi ya, tapi di kampus di kelas juga memikirkan aku gitu, sehingga dia tuh mau lah gitu sama-sama untuk belajar sama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya, seperti itu sih. Itu ada satu yang lupa ditanya. Apa itu? Kan tadi kan kata Bang kita bisa ngelihat realisasinya konsistensi itu dari program-program yang dijalankan. Misal nih mereka udah konsisten, udah sesuai sama jadwal, udah sesuai sama memang timelinenya lah. Nah tapi di saat hari H gitu tiba-tiba ada kendala, otomatis kan nggak jadi program itu. Apakah itu bisa dibilang nggak konsisten atau gimana? Kalau kendala itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan. Iya. Menurut abang berarti udah konsisten gitu, udah konsisten dalam artian teman-teman sudah ingin menjalankan suatu program tersebut, tapi ya kita tidak tahu gitu kan kendala ataupun sebabnya datang tanpa kita tahu gitu kan, kita juga tidak bisa nolak gitu kan. Jadi menurut abang ketika memang itu hal itu terjadi, tentunya kan teman-teman punya plan B nih. Iya. Nah udah dijalankan aja, walaupun nanti pada akhirnya tidak 100% itu tidak apa-apa, tapi teman-teman udah punya niat, udah punya tujuan untuk menyelesaikan program tersebut walaupun tidak 100%. Nah kendala-kendala tersebut itulah bagian dari rasa pahitnya lah di organisasi gitu kan, nggak semuanya manis gitu, ada asin ada pahitnya, itulah rasa pahitnya gitu, sehingga teman-teman bisa belajar gitu, dalam artian setiap punya kendala jangan sampai lari dari kendala tersebut gitu. Jangan lari dari masalah tersebut, tapi hadapi dan lalui, setelah itu bangkit lagi gitu, selesaikan program tersebut dengan yang udah dijadwalkan, dengan yang udah di-planningkan gitu sih. Berarti masih kayak ndak bisa, kayak bukan dibilang tidak konsisten ya. Sebenarnya sudah konsisten kan dari awal sampai pengen dilaksanakannya, cuman di situ kan ada masalah kan, jadinya ya harus kita selesaikan dulu masalahnya, setelah masalahnya selesai baru kita lanjutkan program kerjanya gitu. Biasanya nih kan kalau udah ndak teratur nih kan, otomatis kan kayak udah berulang kali lah terjadi hal yang sama. Otomatis kan kayak dari diri kita sendiri tuh kayak ngerasa ya udahlah males, nggak usah kerjain. Gitu. Itu dalam konteks apa nih? Kayak tadi program, misalnya nih kan kayak Fitri nih kan punya program. Setiap Fitri mau realisasikannya sesuai dengan timeline, selalu ada kendala. Nah jadi tuh kayak nanti tuh kayak di diri sendiri tuh kayak ngerasa idahlah ndak usah lah, daripada nanti ndak jadi terus mending ndak usah. Jadi menurut abang gimana? Kalau menurut abang sih salah menurut abang, karena itu yang abang bilang tadi, setiap memang ada masalah itu harus diselesaikan gitu, harus diselesaikan dan harus dihadapi, pokoknya sampai selesai lah masalah itu, jangan sampai lari. Itulah yang membuat kita tuh lemah semangat gitu, ketika memang ada masalah dan sebagainya tidak kita selesaikan. Itulah sebenarnya tugas dari teman-teman gitu yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Entah nanti Fitri itu punya teman dekat dan segala macam, ya ngomonglah sama teman-temannya, barangkali mereka bisa bantu dan segala macam. Kadang kita ngomong ke orang itu membantu sedikit lah pengurangan beban yang kita hadapi gitu. Entah dia bisa bantu atau enggak, setidaknya kita bisa ngomong dan dia tuh pasti punya rasa gitu, oh iya Fitri ini teman aku punya masalah nih gitu, punya kendala dan segala macam.
aku bisa bantu nggak ya, kan mungkin bisa seperti itu. Jadi masalahnya tuh bisa sedikit berkurang dan kita tuh selesai masalahnya, sehingga kedepannya kita bisa menyelesaikan apa yang ingin kita buat gitu. Oke. Kalau misal terus lah nih ya. Konsisten kan? Kan tadi ada 2 aspek di akademisi sama organisasi. Kalau misalnya nggak balance? Kalau nggak balance berarti ada yang salah sih dengan orang tersebut. Ada beberapa penyebabnya. Kita kan nggak bisa tahu kan penyebabnya ketidakbalancean itu seperti apa gitu. Entah dia memang sangat suka di organisasi tersebut sampai dia meninggalkan akademisnya, ataupun dia sangat suka akademisnya, sangat ibaratnya pengen selesai sehingga dia melupakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab di organisasi gitu. Jadi apa yang udah Bang bilang tadi di awal, tanggung jawab itu sangat penting gitu. Ketika memang dari awal dia tuh mau direkrut di organisasi dan segala macam, tapi dia setengah-setengah, ya itu nanti jadinya pun setengah-setengah gitu. Yang paling harus diselesaikan dulu sih kalau menurut Abang, akademisi dulu sih. Akademisi dulu diselesaikan, organisasi itu mengikuti. Kalau tidak ada tidak balance dan lainnya, bisa kita antisipasi dengan kita selesaikan satu-satu dulu. Misalnya memang di kampus tuh banyak sekali tugas dan segala macam, itu udah selesaikan dulu. Tapi dalam artian jangan sampai kita tuh meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita di organisasi gitu kan. Selesaikan dulu yang udah seharusnya diselesaikan, dan itu buat organisasi gitu. Sehingga ada prioritas di situ, tidak tumpang tindih gitu. Ada prioritas, prioritas aku ke sini. Setelah prioritas aku di sini selesai, aku bisa pindah ke sini. Begitu sih. Oke. Jadi dari perbincangan yang sungguh mengasihkan lah ya kali ini, dapat disimpulkan oleh Fitri sendiri nih. Kalau konsistensi itu sangat-sangat penting, dimana di situ juga ada tanggung jawab kita terhadap apa yang udah kita pilih. Nah, kalau memang pada dasarnya hanya memilih satu saja, itu akan ada dampak buruknya di belakang. Nah, oke, mungkin sekian dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.